Yang tidak hadir siapa? Farhan. Ya. Farhan. Terus apa lagi? Dimas. Aji. Terus? Nurhan. Oke. Mudah-mudahan 4 orang ini besok bisa kembali lagi ya. Kita belajar bersama gitu ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang mata pelajaran apa? Coding dan kecerdasan artifisial. Ya, minggu lalu kita sudah mencoba untuk menggunakan salah satu aplikasi ya, aplikasi apa? ChatGPT ya. ChatGPT dalam apa? Dalam mengedit ya, gambar, foto ya. Kemudian kita hari ini akan belajar materinya yaitu tentang pengaplikasian dan kolaborasi perangkat kecerdasan artifisial. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama apa? Ya, mengoperasikan. Contohnya. Oke, yang kedua. Kalian akan membuat sebuah produk sederhana ya. Yang keempat, komunikasikan. Ya, mengkomunikasikan itu artinya mempresentasikan hasil apa? Hasil kolaborasi yang kalian buat ya. Oke, selanjutnya nah, pembelajaran hari ini kita akan menggunakan 2 metode ya, yaitu dengan project based learning, kemudian yang kedua collaborative learning. Ya, projectnya itu apa? Yaitu membuat sebuah produk ya, sebuah produk dengan perangkat AI ya, misalnya membuat poster digital ya, kemudian adanya ringkasan teks otomatis atau chatbot sederhana. Kemudian kalau collaborative learning itu kalian akan membuat kelompok-kelompok kecil untuk berdiskusi ya. Nah, ini tugasnya nanti ya, bagaimana kalian membuat sebuah poster yang bertemakan ada 2 ya, nanti buat 2 kelompok ya. Satu kelompoknya membuat kampanye digital anti perundungan. Apa itu perundungan? Bullying ya, atau mengejek ya, atau mengata-ngatakan dan seterusnya ya, kekurangan teman kamu itu nggak boleh ya. Yang kedua, kampanye digital pengurangan sampah plastik. Nah, ini di sekolah kita masih PR ya. Kalian kalau jajan, kalau istirahat itu pasti banyak plastik ya, entah itu plastik bekas minuman es ataupun gorengan ya, ya kan? Kalian kalau jajan pakai apa? Plastik ya kan? Nah, itu jadi PR kita ya, bagaimana kita bisa mengurangi sampah plastik ya. Oke, sebelum kita belajar, Bapak ada ada game. Nah, ini ya. Oke, sekarang berdiri semuanya. Oke, sekarang berdiri. Kalau Bapak sebut gajah, bentuk gajah itu besar ya. Oke, gajah besar. Oke, belum kompak. Gajah besar. Kalau semut kecil. Semut kecil. Kalau semut kecil. Kalau ular panjang. Kalau ular panjang. Kalau ular panjang. Kalau cacing pendek.
kebalikannya. Ukuran kebalikannya. Kalau gajah kecil. Kalau semut besar. Kalau cacing panjang. Kalau ular pendek. Oke, saya acak ya. Ular panjang. Ya. Semut panjang. Besar semut. Kalau semut besar. Kalau gajah kecil. Ya. Kalau ular pendek. Gajah kecil. Oke, tepuk tangan. Nah, itu sedikit kita mendengarkan ya. Oke, ini ada pemahaman awal ya. Silakan kalian kerjakan. Nanti setelah itu kita akan bahas tentang. Oke, sudah mengerjakan? Sudah. Ya, oke, terima kasih ya. Oke, sekarang nih pemantik ya, pertanyaan pemantik ya. Menurut kalian mengapa kita harus belajar AI? Satu orang, ya, kita. Karena zaman sudah mulai maju. Oke, yang perempuan. Kenapa kita harus belajar AI? Apa? Kenapa kita harus belajar AI? Ayo. Hah? Apa? Tadi katanya zaman sudah apa? Karena teknologi semakin di depan atau semakin berkembang ya, maju besar. Ada lagi yang lain? Oke, cukup. Oke. Nah, sekarang ini. Nah, yang tadi kan mengapa kita belajar AI? Nah, ternyata apa sih AI itu? AI itu ternyata sebuah teknologi atau mesin, ya. Oke, mesin atau komputer yang bisa berpikir, yang bisa belajar, yang bisa bekerja layaknya seperti manusia. Tapi sama nggak kayak manusia? Tidak. Kenapa? Tidak memiliki perasaan. Ya, betul. AI punya nggak perasaan? Tidak. Terus apa lagi? Tidak bernapas. Ya, kenapa? Karena mesin. Ada lagi? Tidak punya hati. Tidak punya hati. Ya. Ya, terus apa lagi? Manusia. Iya, tubuhnya ini komputer. Ya, mesin. Ya. Tidak punya kaki. Oke. AI itu dirancang seperti manusia, ya kan? Seperti manusia, tapi tidak bisa sebenarnya manusia. Meskipun sekarang ada robot, ya, robot yang bisa melayani manusia, yang bisa berbicara, ya kan? Yang bisa apalagi bisa main bola misalkan, atau bisa memadamkan api gitu ya. Tetapi robot itu atau AI itu tidak memiliki perasaan, tidak memiliki akal. Ya, mereka tidak bisa menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya kan, mana yang baik dan mana yang buruk kan tidak bisa ini ya, tidak bisa membedakan mereka gitu ya. Kenapa? Karena tidak memiliki akal ya. Yang memiliki akal adalah manusia sebenarnya gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian menggantungkan AI dengan AI gitu ya, itu sangat salah besar gitu ya. Kenapa? Karena AI itu bisa saja salah gitu kan, bisa saja keliru ya, bisa aja menyimpang dan lain sebagainya. Maka dari itu ketika kalian menggunakan AI, maka kalian harus bisa selektif
selektif ya, mana yang baik dan mana yang buruk. Kenapa? Kalian sudah punya akal ya. Oke. Nah, ini adalah apa? Ya, Google Translate, terus ChatGPT, filter yang ada, yang filter kamera di HP, kemudian dari YouTube atau di TikTok, itu artinya ini adalah AI. Contoh AI ya, contoh sederhananya Google Translate ya, ternyata itu termasuk AI. Kenapa? Karena bisa menerjemahkan tanpa melihat kamus, ya kan? Langsung terjemahkan. Misalkan saya lagi tidur, bahasa Inggrisnya apa? Langsung ada translate gitu ya, dan seterusnya. ChatGPT ini untuk apa? Untuk menjawab pertanyaan atau membantu menulis. Ya, misalkan kalian ingin membuat sebuah proposal, gitu ya, gunakanlah ChatGPT, tapi jangan saklek itu aja gitu ya, harus ada mengedit, ya, editing gitu ya. Kenapa? Karena supaya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh misalkan oleh guru atau oleh siapapun ya. Filter kamera di HP apa? Nah, tadinya wajahnya ada bintiknya misalkan gitu ya. Ketika menggunakan filter HP, filter kamera, jadi cerah, jadi bersih misalkan. Itu adalah pemanfaatan AI. Kemudian apa lagi? Ya, rekomendasi YouTube atau TikTok. Kalian pernah bingung nggak kok konten ini muncul lagi? Nah, itu kenapa bisa muncul lagi? Ya, sesuai apa yang pernah kita searching, gitu ya. Misalkan kalian di TikTok searching bagaimana misalkan cara mengerjakan soal matematika, misalkan ada muncul, ya kan? Nah, nanti ketika kalian tidak searching itu, tapi cuma scroll aja, tapi pasti muncul lagi kan? Gitu ya, muncul lagi yang ada orang yang menjelaskan cara mengerjakan matematika dan seterusnya. Ya, itu ya. Jadi itu adalah contoh dari AI, ya. Nah, pengaplikasian AI, ya. Oke, nomor 1 apa? Ngedesain tapi menggunakan Google Lens, itu nggak bisa ya. Google Lens itu untuk gambar ya, atau misalkan kalian mau teks tapi ke Canva AI ya, meskipun ada di Canva AI bisa teks tapi itu tidak banyak seperti itu. Yang kedua apa? Setelah kalian memilih aplikasi AI yang kalian butuhkan, kalian harus apa? Login. Ya kan, kemarin kita sudah mengaplikasikan ya. Itu harus apa? Harus login menggunakan Gmail, ya, akun Gmail ya, dan seterusnya. Yang ketiga apa? Masukkan data atau input yang dibutuhkan ya. Jadi misalkan kalian ingin membuat poster ya, poster tadi apa? Anti perundungan ya, atau apa tadi yang kedua? Sampah plastik ya, kampanye pengurangan sampah plastik. Nah, gunakan Canva AI. Misalkan kalian langsung aja ketikkan, buatkan saya poster anti perundungan untuk siswa, ya, nanti muncul ada gambarnya. Atau di ChatGPT juga bisa ya.
tapi tidak maksimal. Oke, yang keempat apa? Nah, setelah kalian masukkan perintah, baru nanti AI memproses memproses dari apa yang kalian input di awal ya. Misalkan disuruh buatkan gambar anti perundungan, nanti munculnya apa? Poster apa? Anti perundungan. Yang kelima, evaluasi hasil. Apakah sesuai kebutuhan? Kalau belum, baru inputnya. Ya, tadi ya ketika udah muncul hasil dari AI itu jangan langsung kita percaya saja ya. Jangan langsung kita ambil itu sudah sesuai atau belum gitu ya. Kalau belum maka diedit bisa, kemudian atau enggak dirubah lagi perintahnya ya. Nah, setelah kalian bisa mengaplikasikan ini ya AI, nah baru kita mengaplikasikan. Aplikasi AI itu untuk apa aja? Yang pertama di bidang pendidikan, yang kedua di bidang bisnis, yang ketiga pendidikan. Contohnya apa? Membuat ringkasan materi, latihan soal. Misalkan kalian nih ada tugas, misalkan ya bahasa Indonesia, ada materi misalkan. Ya, materi yang belum paham. Analisis dan penjualan dan seterusnya itu bisa digunakan. Menggunakan AI. Yang ketiga, sehari-hari menggunakan apa? Ya, Google Maps. Sekarang kita lagi bepergian ya ke kota atau kemana gitu ya, terus mencari alamat bisa menggunakan Google Maps ya. Atau tadi ya rekomendasi, kita ingin menonton film apa gitu ya, tinggal searching aja perintahnya di YouTube, nanti muncul ya video yang kita ingin. Nah, kolaborasi. Jadi supaya produk yang kita atau yang yang kita inginkan itu sesuai apa yang kita inginkan ya, itu harus adanya kolaborasi antara manusia dengan AI. Jika manusia dan AI sudah berkolaborasi, maka akan menghasilkan sebuah produk yang luar biasa gitu ya. Jadi kalau misalkan kita ada masalah apa, misalkan masalah tentang tadi ya tren penjualan, atau misalkan konten yang lagi tren sekarang apa, gitu ya, buat kontennya, gitu ya. Buat kontennya nggak perlu langsung real, bisa menggunakan AI, gitu ya. Tapi membuat konten itu harus ada etikanya, ya. Jangan sampai tadi ya adanya perundungan, kemudian adanya sara dan seterusnya. Ya. Nah ini ada etika, ya etika penggunaan AI. Yang pertama apa? Bayu, yang pertama apa? Gunakan secara bijak. Gunakan secara bijak. Oke, yang kedua, Firman? Periksa kebenaran informasi. Nah, periksa kebenaran informasi. Ya, ini benar atau tidak, hoax atau benar, gitu ya. Jangan sampai kita menyebarkan informasi, ternyata informasi itu fitnah, ya atau hoax, atau tidak benar. Yang ketiga, jangan digunakan untuk hal negatif. Ya, misalnya untuk mencontek. Nah, ini ya. Jangan sampai gunakan ChatGPT untuk mengerjakan tugas-tugas yang diterima oleh guru. Ya, kerjakan dulu sendiri. Ya. Kemudian nanti untuk mencari idenya baru. Ya. Yang keempat,
Jika memakai gambar atau teks dari AI, sertakan sumbernya. Ya. Sekarang kan lagi ini ya, lagi maraknya tentang royalti. Gitu ya. Kalau misalkan di sebuah tempat menyanyikan lagu, tetapi lagu itu ternyata ada hak ciptanya, nah itu harus ada bayar, nanti bisa dituntut ya. Karena ada hak cipta, kecuali kalau misalnya sudah izin kita. Ya. Oke, sekarang silakan membuat kelompok, ya. Oke, kita bagi aja dua langsung ya. Kelompok laki-laki untuk membuat poster apa? Anti perundungan, ya. Kelompok kedua, pengurangan sampah plastik. Ya, silakan berkelompok dulu. Kelompok. Berkelompok, ya berkelompok dulu. Ayo. Berkelompok. Ya. Berkelompok mejanya di sini sekarang. Ya. Ya, berkelompok. Ya, dibuat poster tentang bahayanya perundungan. Ini kelompok bahaya perundungan, silakan menggunakan HP. Ya, tentukan HP siapa yang akan digunakan. Ya. Izin pengurangan sampah plastik. Ya, silakan menggunakan HP siapa yang akan kalian gunakan. Ya. Membuat poster itu menggunakan aplikasi apa? Apa? Ya, misalnya satu aja, satu HP. Silakan dikonsep dulu, digambar dulu di kertas, nanti baru digambar di Canva, boleh. Ya, konsep dulu digambar di kertas, kemudian baru ke Canva-nya. Silakan. Gambar tentang pengurangan sampah plastik. Ya, bikin poster. Coba, ya, bikin poster pakai gambar dulu. Digambar dulu. Oke, sudah? Sudah? Udah ya? Ini udah ya? Ya, oke. Nah, ini pengurangan sampah gimana? Sudah dapat? Udah? Udah ya? Oke, udah ya anti perundungan. Anti perundungan sama pengurangan sampah plastik. Ya. Oke, kalau sudah silakan presentasi. Kelompok 1, siapa yang mau presentasi? 2 orang. Ayo, 2 orang. Bintang dan Hari. Oke.
salah. Ini ya. Oke, itu ya hasil kelompoknya. Jelasin. Ya. dapat menyebabkan stres, depresi, dan tidak aman pada korbannya. Tidak ada tempat yang nyaman. Korban nanti tidak aman karena bunyi dari kita yang meninggalkan jejak digital disebabkan dari dan dapat menghantui korbannya. Oke, dari poster ini apa nih maksudnya? Coba bisa dijelaskan. Ini kan ya. Nah, terus coba kaitkan dengan dampak yang tadi ya Bro. Dampak yang diberi bisa membuat Terus depresi. Oke. Oke, udah? Ya, ada pertanyaan? Bagaimana cara agar tidak terjadi apa yang Silakan. Biar hubungan itu tidak terjadi, apa yang harus dilakukan? Bersosialisasi dengan melalui apa? Ini apa? Melalui apa? Ini gambar apa namanya? Poster. Iya. Dengan melalui poster kita mengajak ke sini dong. Kan ini yang nanya. Iya. Ya. jawabannya apa tuh? Ya, Marwa gimana? Oke, ya itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok tentang apa? Pengertian sampah plastik. Ya, silakan dua orang. Untuk laki-laki, untuk perundungan silakan siapkan pertanyaan ya. Ya. Sampah, pengurangan sampah plastik. Ya, siapa yang mau presentasi? Dua orang, silakan. Ya, ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Ya. Udah dikirim ya? D ya. Coba jelaskan apa yang sudah kalian buat. Oke. Jelasin aja yang ada di gambar apa itu. Di sini ada gambar. Jangan biarkan sampah menyebalkan kita. Jika harus menggunakan plastik, pilih kemasan dengan tanda 1 atau 2 karena memiliki tingkat daur ulang yang sangat rendah. Gunakan kembali tas belanja yang bisa dipakai berulang. Bawa alat makan sendiri saat keluar rumah. Kurangi penggunaan kemasan plastik.
plastik. Gunakan plastik yang biodegradable. Itu gambar apa itu? Orang yang lagi apa? Oh, dan sini ada orang yang sedang membersihkan sampah. Itu mau siapa ini namanya? Jadi namanya ini mobil pengangkut sampah. Ini mengambil gerobak sampah. Ada yang mengambil sampah dan mengangkutnya ke dalam gerobak. Ya, udah. Ya, silakan ada yang mau bertanya atau menanyakan kekurangan dari presentasi atau program ini. Ayo, kelompok perundungan. Ya, sendiri. Bagaimana kita dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah yang baik? Siapa lagi? Bagaimana kita dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik? Kesadaran masyarakat, kesadaran kita semua ya. Masyarakat itu kita. Dengan cara saling mengingatkan satu sama lain. Dengan cara mengingatkan satu sama lain agar tidak ada yang membuang sampah sembarangan. Jika ada yang membuang sampah sembarangan, sebaiknya kita mengambil lalu memasukkannya ke dalam tong sampah yang sudah disediakan. Jadi, Bagaimana? Ya, silakan duduk. Terima kasih yang sudah presentasi ya. Terima kasih juga yang sudah bekerja sama untuk membuat sebuah desain ya, yaitu tentang anti-perundungan dan penggunaan sampah plastik ya. Oke. Nah, kita sudah di akhir sekarang. Silakan dibuka pen-nya, kemudian dikerjakan tentang pemahaman akhir. Ya, Bapak kasih waktu 5 menit. Oke, sudah? Nah, oke. Sekarang coba jawab. Siapa yang mau menjawab? Orang. Bagaimana manfaat penggunaan yang dapat diterapkan dengan masa baik? Apa? Manfaatnya apa? Ya, manfaat penggunaan AI. Kan tadi kalian sudah membuat sebuah produk ya menggunakan AI. Nah, manfaatnya apa yang kalian rasakan? Apa? Coba siapa satu orang? Ya, silakan. Menggunakan AI bisa lebih praktis, Lebih praktis, lebih gampang, lebih mudah, lebih cepat. lebih cepat. Oke, ya terima kasih atas jawabannya. Ya. Oke, tepuk tangan. Jadi secara keseluruhan ternyata dengan menggunakan AI kita bisa mempermudah pekerjaan kita. Benar ya? Nah, ya. Kemudian pekerjaan juga menjadi lebih mudah. Ya, lebih apa lagi? Lebih cepat, lebih praktis. Ya. Seperti itu. Oke, cukup sekian dari Bapak ya untuk pelajaran hari ini, untuk pelajaran KKN.